Tuhan, tetapi tetap bersuka cita senantiasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh saya undang kita berdiri sebentar Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau satu hati, kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan berkat-Mu selalu dilimpahkan atas setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu mau lebih lagi untuk memuji, menyembah Engkau, sebab kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Kemenangan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak. Kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami. Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Mari arahkan hati kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah
kami boleh melihat Tuhan, mujizat terjadi saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dari Tuhan. Sebab Tuhan hadir di sini. Tuhan melawat setiap kami. Yes, amin. Haleluya. Ku yakin ya. Kau hadir di sini. Ku rasakan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang mungkin dalam ketakutan, kami yang mungkin merasa gagal Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di sini. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Ya Rabba syara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba Rabba syara Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba syara. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sanggup melakukan perkara yang besar
bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Terus menyembah Tuhan, terus tinggikan Tuhan kita, sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan. Boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan, kita layak dipuji, disembah. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, satu hati, satu suara. Tinggikan Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, katakan. Ditinggikan di atas pujian. Dengan segenap hati katakan, dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan, terpujilah Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau, memuji menyembah-Mu Tuhan. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih keras lagi, lebih tinggi lagi, katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, amin. One more time, say, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Satu suara katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes, amin. Segala pujian, segala hormat buat Tuhan. Siap kita yang siap bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari bertepuk tangan. Mari bawa pujianmu dan syukurku. Tunaikan bagimu kasih dan rahmatmu tercurah. Hidup bersamaku, ikut kehendakmu.
Tuhan kita. Kami bersukacita di dalam hadirat-Mu, sebab Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Come on, say. There's a light, the sun is hope and rest in the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory go out, Jesus. There's the joy that overwhelms our soul, as we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on, everybody say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Come on, say. Our house, our storm, as we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Everybody say, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Who's say? Woo! Come on, say. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. There's no just suaranya. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. Everybody say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Come on, say. This is the day that the Lord has made. Come on, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice. All your terbaik, come on, say. This is the day that the Lord has made. Come on, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Suara-suaranya meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk coba lihat di kiri kananmu, berikan senyum, katakan mari bersukacita lebih lagi. Haleluya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Wow, haleluya. Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Janjimu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dahulu Engkau melakukan mujizat. Dan sampai saat ini kami percaya mujizat masih ada. Terjadi bagi setiap kami. Thank you Jesus. Ya Rabba syakara la patakara di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku
kuasa-Mu. Dengan iman serukan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah. Amin, amin. Yang mustahil terjadi. Amin. Kuasa-Mu, Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, Sang Pembuat mujizat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada, sekali lagi katakan, di dalam kelemahanku. Kami terbatas ya Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Yes, haleluya. Lebih hebat Tuhanku. Kami berserah kepadamu Tuhan, seluruh hidup kami. Katakan ya, yang membelah, yang terdekat. Yes, haleluya. Sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidup kami Tuhan, sebab Tuhan kami berkuasa. Ya amin. Yang bukan jalan bagiku, Kau pembuat mujizat tak diserukan. Yang membelah laut, yang terdekat padamu. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama kita declare iman kita. Boleh bangkit berdiri, serukan ya, ya. Yang terduga padamu, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi serukan. Yang mustahil kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh saya ajak saudara angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan bersama. Yang membelah laut, yang terdekat padamu. Katakan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Katakan Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, yes God. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan.
Pagi hari ini saya tahu saudara datang di tempat ini, saya nggak tahu situasi Anda seperti apa. Tapi nggak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa pergumulan. Tapi saya tahu satu hal, sebesar apa pergumulan saudara, Tuhan kita lebih besar dari semua pergumulan kita. Dan saya berharap ini bukan kata-kata klise belaka buat saudara. Tapi pagi hari ini saya ingin ngajak saudara berdoa bersama-sama. Anda yang datang dengan pergumulan apapun, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah dalam keluarga saudara, mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan saudara. Izinkan saya berkata kepada saudara, Tuhan peduli atas hidupmu. Pagi hari ini saya ingin ajak saudara yang datang dengan pergumulanmu, Anda boleh datang kepada Tuhan, ambil waktu 1 menit ke depan, ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan, ini aku dengan pergumulanku. Pergumulanku boleh kelihatannya besar, tapi aku tahu Tuhanku lebih besar dari pergumulanku. Dan aku datang ke hadapan-Mu, aku perlu mujizat. Aku perlu mujizat. Aku gak bisa jalan sendiri. I need your miracle. Anda boleh datang sama Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Dia apa yang jadi pergumulan saudara. Haleluya, haleluya. Oh. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Praise God, praise God, praise God. Engkau ada di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu gak pernah habis dulu, sekarang dan selama-lamanya. Perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu mulia, perbuatan-Mu dahsyat, perbuatan-Mu hebat. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib. Sehebat-hebatnya masalah kami, Tuhan kami lebih hebat daripada semua pergumulan kami. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yes God, yes God. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Singit hebatnya tantanganku. Oh, lebih hebat Tuhan, hebatnya tantanganku. Oh, lebih hebat Tuhan, hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku. Yes God, lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang kedukaan batu, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Lebih keras lagi bersama. Yang membelah laut, yang kedukaan batu, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yes God, Kau membuat mujizat sejati. Sebutkan, katakan, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Katakan, aku punya Tuhan pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Katakan, Kau membuat mujizat sejati dalam hidupku Tuhan. Kau membuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang dapat lakukan mujizat. Engkau Tuhan yang besar, tapi Engkau gak pernah jauh dari kami. Engkau besar, Engkau hebat, Engkau perkasa, Engkau mulia.
tapi Engkau dekat dengan setiap anak-anak-Mu. Engkau dekat dengan kami. Engkau cuma sejauh doa buat kami. Engkau dapat kami andalkan. Kami dapat berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Pagi hari ini doa kami, buat kami semua makin mengalami Tuhan pribadi, lebih dekat lagi dengan kami secara pribadi. Buat kami tahu Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, gak pernah jauh buat kami. Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun kami. Engkau dapat selalu kami andalkan. Engkau dapat selalu kami andalkan. Katakan bersama dengan saya, Engkau dapat selalu kami andalkan. Bersama-sama lagi, Engkau dapat selalu kami andalkan lagi. Engkau dapat selalu, lebih keras lagi, Engkau dapat selalu kami andalkan. Dan buat kami terus percaya, kami masih bisa melihat mujizat Tuhan berlaku lagi dan lagi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan belum selesai berperkara dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat momen kami bisa bernyanyi, berdoa bersama, kerinduan kami, bicaralah buat setiap kami. Sampaikan pesan-Mu yang kami percaya boleh jadi rema lagi dan lagi dalam kehidupan kami. Kami keluar dari tempat ini, kami percaya kami berbeda dari saat kami datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara tetap boleh gak tetap berdiri bersama-sama. Saya selalu appreciate di momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang keren. Saya tahu banyak orang pergi berlibur. Sebagian saudara mungkin Anda sedang berlibur ke kota Jakarta dan Anda datang ke gereja yang paling keren di daerah BSD, namanya adalah GBT BSD. Boleh kasih tepuk tangan buat gereja yang keren ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Come on. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Bersyukur banget bisa ada di tempat ini. Gak lupa saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Budi dan Ibu. Thank you buat kesempatan dan kepercayaan untuk bisa menyampaikan pesan firman Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Sutopo. Saya berasal dari kota Surabaya. Melayani di sebuah gereja lokal namanya adalah Alpha Omega Church. Dan salah satunya yang Tuhan titipkan kepada kita adalah sebuah tim praise and worship yang namanya adalah Sound of Praise. Untuk bisa jadi berkat buat banyak kehidupan lewat lagu dan pujian. Kalau mungkin di selebarannya atau di promotionnya dituliskan saya yang menulis lagu tersebut. Saya nggak nulis lagu itu saudara, saya harus take credit. Saya lupa ya lagunya judulnya apa yang ditulis? Pembuat mujizat. Lagu itu bukan saya yang nulis tapi yang nulis adik saya. Saya cuma seorang produser dan arranger untuk semua hal yang Tuhan titipkan lewat Sound of Praise. Dan saya arrange lagu ini. Salah satunya adalah Pembuat Mujizat Sejati dan saya produce lagu itu. Kebetulan yang biasanya yang produce untuk visualnya adalah saya juga, tapi di lagu tersebut bukan saya yang produce tapi ipar saya. Dan saya bersyukur banget lagu ini juga boleh jadi berkat buat banyak sekali kehidupan. Tahun ini merupakan 15 years-nya, 15 tahunnya Tuhan pakai Sound of Praise untuk boleh jadi berkat. Dan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita bersyukur banget kalau Tuhan boleh mempercayakan lewat kita lagu-lagu pujian yang kita percaya lagu itu adalah pesan firman Tuhan yang diulang-ulang dan boleh jadi rema buat banyak kehidupan. Itu saya udah menikah, saya punya 2 orang anak saya yang pertama perempuan, yang kedua adalah laki-laki usia 19 dan 17 tahun anak-anak saya saudara-saudara. Saya rasa itu, kita langsung lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk. Ada berapa yang semangat buat pesan firman Tuhan yang saya percaya bahkan menginspirasi kehidupan kita. Boleh angkat tangan sekali lagi dan teriakan, woo! Yes, Bapak Ibu saudara Tuhan. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Silent Killer dalam keluarga. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam tubuh kita ini, kalau seandainya ada orang yang pukul saudara, zaman sekarang Anda bisa kena kasus yang mukul, benar kan sih? Nah, kalau seandainya ada orang yang sampai berani melakukan pembunuhan kepada seseorang dengan senjata tajam atau senjata api, orang tersebut pasti kena kasus. Yang setuju katakan yes. Kalau sampai ada orang yang berani tusuk orang atau tembak orang sampai orangnya mati, pembunuh tersebut pasti masuk penjara. Yang setuju katakan yes. Tapi saudara, yang menarik adalah gini. Kalau sampai ada orang mati
bukan karena senjata tajam, bukan karena senjata api, tapi karena ini saudara, kebanyakan gula. Itu gak ada yang dipenjara. Halo? Benar gak? Gak ada yang dipenjara. Jadi saya berharap Anda semua menemukan rema hari ini. Kalau ada yang lagi jengkel dan capek dan kemudian terhadap seseorang, jangan bunuh dia dengan senjata tajam dan senjata api. Pakai gula, saudara. Karena itu mungkin gak akan dihukum gitu ya. Nah, gula adalah sesuatu yang disebut dengan silent killer. Orang minum gula nikmatin. Orang minum gula happy banget. Makanannya apapun kalau di Indonesia minumnya adalah es teh manis. Betul Bapak Ibu Saudara. Dan kita gak sadar bahwa teh dicampur dengan gula, tehnya makin hidup. Tapi ketika kita makan apapun, we enjoy the sugar. Kita suka gulanya. Saudara capek, saudara mau minum sesuatu yang sugary, yang bergula, membuat saudara semangat. Tapi saudara setelah semangat, Anda ngedrop lagi karena gulanya kick in. Dan Bapak Ibu Saudara, dan saudara konsum sugar ini lagi, dan setelah saudara makin banyak konsum sugar ini, dan kemudian tahu-tahu itu jadi gula yang banyak di dalam tubuh saudara. Ini kalau sudah usianya mungkin 45 tahun ke atas paham dengan bahasa ini. HbA1c-nya langsung tinggi. Ini kalau sudah bahas HbA1c ini pasti usianya tidak mungkin kepala 2. Pasti di atas kepala 4. Yang setuju katakan yes. Paham HbA1c? Kalau nggak paham bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dan gula itu sesuatu yang kita sukai. Anak-anak kecil, orang dewasa pun we love sugar. Tapi sugar somehow itu bisa membunuh diri kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau saudara gak berhati-hati, sugar, gula itu adalah makanannya kanker. Tahu-tahu orang sakit kanker, kenapa? Karena gulanya tinggi. Habis gula tinggi, tahu-tahu badannya bisa busuk. Satu diamputasi, satu lagi diamputasi. Dan Bapak Ibu Saudara, orang menyebut ini, sugar, gula itu silent killer buat kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, orang bunuh orang lain pakai senjata tajam, pakai senjata api, dihukum. Tapi orang bunuh seseorang pakai gula, gak ada hukumannya. Tapi itu menghancurkan dan menggerogoti. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, pagi ini saya mau bahas tentang bagaimana kehidupan dalam keluarga. Nanti di sesi yang kedua saya akan berkhotbah satu khotbah yang berbeda lagi. Nah, tapi saya kepingin ngajak saudara lihat, dalam hidup dalam keluarga, silent killernya keluarga itu apa? Apa yang menghancurkan dan membunuh keluarga, tapi gak bisa dihukum. Tapi gak bisa disalahkan. Tapi kita harus sadar, ini yang menghancurkan. Ini yang menggerogoti, ini yang bikin cancer. Ini yang bikin diamputasi dalam sebuah keluarga yang menghancurkan keluarga. Dan bahkan perhatikan ini, ketika keluarga hancur, racun satu ini juga akan menggerogoti kehidupan sosial saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam sekolah saudara, dalam apapun. Apa ini? Silent killer dalam kehidupan kita adalah ini saudara. Siap-siap ya, saya tahu ini gak enak topiknya. Kesombongan. Atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya pride. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa? Gak bisa dipungkiri dalam hidup ini kesombongan itu bisa ada dalam setiap kita, termasuk saya. Pembicara, hamba Tuhan, pendeta sekalipun, suami, istri, papa, mama, orang tua, orang muda, pria maupun wanita. Yang bicaranya banyak, yang bicaranya sedikit, yang kawannya banyak, yang kawannya sedikit. Listen to me carefully. Kesombongan bisa ada pada setiap kita, Kristen maupun gak Kristen. Percaya Yesus maupun gak percaya Yesus. Berbahasa roh maupun berbahasa lain. Bapak Ibu Saudara, semua kita bisa ngalamin yang namanya adalah kesombongan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mungkin berkata, Esra aku gak sombong. Hei tunggu dulu, Anda baru aja sombong. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berkata, oh enggak yang sombong itu dia, bukan aku. Anda baru aja juga sombong. Nah bahayanya adalah gini, bahayanya gini ya, sama-sama kita lihat. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-18, dalam catatan itu berkata gini, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oke.
Kita baca sama-sama ayat ini yuk ya, dengan suara yang keras ya. Dari depan sampai belakang, yang di atas dan yang di bawah. Kita keluar suara setiap kali kalau kita baca ayat. Supaya kalau saudara gak pernah baca Alkitab sehari-hari, this is the right moment untuk belajar baca Alkitab. Kalau saudara adalah orang yang suka firman Tuhan, sehari baca 15-25 fatsal, I think you gonna enjoy this moment. Oke? Kita baca ayat ini sama-sama ya. Mari, 1, 2, 3. Kesombongan awal dari kehancuran. Bahkan berkata lebih lanjut lagi, keangkuhan itu awal dari kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, kesombongan itu awal dari semuanya kehancuran. Keangkuhan itu awal dari kejatuhan. Kalau boleh jujur, dengarkan saya baik-baik. Banyak keluarga hancur karena apa? Karena kesombongan. Banyak keluarga hancur karena kesombongan dan keangkuhan masing-masing pribadinya. Baik suaminya, baik istrinya, baik mertuanya, baik menantunya. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika saya bertemu dengan seorang pelayan Tuhan, cukup terkenal, seorang istri. Dia ini selalu cerita bahwa, suaminya punya borok, suaminya melakukan kesalahan, mengkhianati dia terluka. Dan kemudian dari situ dia suka melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang menarik adalah gini, ibu ini semangat kalau pelayanan luar biasa. Everybody knows suaminya bikin kesusahan buat dirinya dia. Tapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, ternyata kesombongan itu pun juga bisa masuk ke dalam diri orang tersebut. Suatu ketika orang lain berkata, suaminya tuh udah mau balik sama dia. Tapi dia nggak mau baikan sama suaminya. Why? Karena dia nggak mau peduli. Bapak Ibu Saudara, why? Karena ternyata kesombongan bisa terjadi kepada siapapun. Dan kesombongan itu adalah ini silent killernya dalam keluarga. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kata-kata ini ya, bahkan yang akan kita baca itu muncul sampai 2 kali. Dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saudara perhatikan kata-kata ini. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dalam terjemahan AVB. Kita akan lihat ayat ini. Oke. Boleh gak dimunculin ayatnya supaya kita bisa baca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Oh ada di sana gak ada di sini. Oke baca sama-sama ya. Mari 1, 2, 3. Walaupun demikian, kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah lebih kuat. Maka tersurat dalam kitab suci, baca lebih keras lagi. Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Saudara, ayat ini muncul kata-kata ini. Nah kata-kata ini dikatakan ya, Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, yang nulis kitab ini adalah Yakobus, saudara tirinya Yesus. Dia nulis ini tentang apa? Hidup di tengah-tengah dunia. Hidup di tengah-tengah marketplace. That's the title dari passage tersebut. Nah, kalau saudara sekarang lompat, lihat ayat yang lain, penulis yang berbeda. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-5, saudara perhatikan ayat ini ya. Ayo kita baca sama-sama ya, mari. 1, 2, 3. Demikian juga kamu orang muda, tunduklah kepada orang tua yang memimpinmu. Ya, kamu semua hendaklah saling menghormati dan merendah diri. Karena, baca lebih keras lagi, Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Saudara, exactly same statement. Kata-kata yang persis ditulis oleh penulis yang berbeda, yang satu diucapkan oleh Yakobus untuk tentang hidup di tengah-tengah dunia marketplace, tapi satu lagi ditulis oleh Petrus bicara tentang ini, bagaimana orang tua dan orang muda berinteraksi. Dan ternyata pemahamannya sama. Nih, Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena ternyata gini saudara, pride, kesombongan, ini silent killer, pembunuh diam-diam dalam banyak aspek. Di tengah-tengah masyarakat, kesombongan itu menghancurkan. Di tengah-tengah interaksi komunitas dan bahkan di dalam keluarga sekalipun, kesombongan itu juga menghancurkan. Dua penulis ini berbeda saudara, tapi bahas yang sama. Nah 2 ayat ini ternyata membahas tentang catatan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 34. Yang berkata gini dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Mari sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhan memandang rendah orang yang merendahkan orang lain, tetapi bermurah hati kepada orang yang
rendah hati. Bapak Ibu Saudara, ternyata 2 ayat ini baik dari Yakobus dan tulisannya Petrus. Mereka lagi bahas ini, catatannya Amsal nih. Nah oleh karena itu saudara perlu tahu, seorang penulis namanya James McElhone, dia berkata, keangkuhan atau kesombongan adalah kepalanya dari 7 dosa yang sangat mematikan. Bahkan dia ada di mana-mana, di semua dasarnya dosa. Bapak Ibu Tuhan, saudara perlu lihat hal ini. Kesombongan itu yang seringkali menghancurkan banyak hal. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, sekolah kita. Bapak Ibu Tuhan, dan saudara perhatikan kalau saudara lihat, apa yang membuat iblis terbuang dari sorga? Bukankah kesombongan? Karena dia kepingin dihargai sama seperti Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi Amsal 16 ayat 18 tadi berkata, kesombongan itu awal dari kehancuran. Keangkuhan itu awalnya dari kejatuhan. Saudara, dalam hidup ini kesombongan bisa masuk kepada siapapun. Saya katakan, Kristen maupun bukan Kristen. Pelayan Tuhan maupun bukan pelayan Tuhan. Anda roh Kristen lama maupun Kristen baru. Kesombongan bisa masuk kepada siapapun. Oleh karena itu saudara perlu tahu, perhatikan kata-kata ini. Pride is the enemy of love. Kesombongan itu musuhnya dari kasih. Di mana ada kesombongan, gak akan ada kasih. Ketika ada kesombongan dalam keluarga, gak akan ada kasih dalam keluarga. Ketika ada kesombongan dalam pelayanan, gak akan ada kasih dalam pelayanan. Ketika ada kesombongan dalam bisnis saudara, gak akan ada kasih di sana. Ketika ada kesombongan dimanapun, kasih itu hilang. Nah seorang penulis namanya Ronald McDonald, dia menuliskan ada 4 macam bentuk kesombongan. Yang pertama adalah ini saudara, kesombongan rohani. What? Yes, kesombongan rohani. Orang bisa merasa lebih rohani daripada orang yang lain, sampai akhirnya merendahkan orang lain. You know, saya punya almarhum akong saya, suka baca Alkitab. Dia baca Alkitab itu puluhan kali sampai saya nggak ingat dia cerita bolak-balik berapa kali. Tapi izinkan saya berkata, waktu dia berkata, akong baca Alkitab sekian kali, orang lain bisa merasa minder loh. Hah? Hebat sekali ya. Aku baca Alkitab 1 kali aja nggak pernah habis depan sampai belakang. Dan kalau nggak disadari, kita bisa merasa gini, kita nggak perlu baca buku yang lain, cukup baca Alkitab saja. Lebih dari cukup. Nggak perlu baca buku-buku yang lain. Oh, kesombongan bisa terjadi kepada siapapun, kesombongan rohani. Oh, kamu belum tahu gelarku. S3ku itu 3. Wow, makanya kamu aneh. Bapak Ibu saudara Tuhan, benar gak? Oh, kamu belum tahu dia. Ini dedengkotnya pendeta ini. Ini pendetanya pendeta. Saya kalau ketemu orang kayak gitu malah, oh gak salah kalau ngomong sama kamu rada susah. Saya pernah duduk sama salah satu seorang pendeta yang lumayan terkenal. Dan kebetulan kita ketemu di pesawat, ngajak duduk bareng. Saya pikir saya mau tidur di pesawat ini, gak bisa tidur ngobrol gara-gara dia. Oh dia cerita, Esra kamu tahu gak tentang hal ini? Kamu tahu? Aduh saya bilang. Kemudian dia tanya, dia berkata kalau saya ini banyak ditemuin sama pendeta-pendeta. Banyak pendeta-pendeta mau belajar dari saya. Kalau kamu bagaimana? Saya bilang, kalau saya aku gak terlalu peduli soal begituan. Karena yang saya temui adalah pendosa bukan pendeta. Karena saya mau jadi seperti Yesus, sahabat orang berdosa, bukan sahabat pendeta. Yesus waktu ketemu sama Farisi, sama Saduki dan ahli-ahli Taurat, justru disikatin semua. Saudara bisa bayangkan, so I don't care about those stuff. Why? Because ternyata kesombongan rohani, makin rohani kita tuh bisa makin sombong. Halo? Bapak Ibu saudara Tuhan, itu pertama. Kedua, kesombongan pengetahuan. Gak jarang ini terjadi kepada orang tua, juga kepada anak-anak. Nih orang tua nih, pernah dengar gak kata-kata gini atau pernah ngomong gak? Sudah kamu diam aja. Papa mama ini sudah banyak makan asam garam. Betul gak saudara? Makanya tegang terus mau stroke. Kenapa? Banyak makan asam garam. Atau sebaliknya ini anak-anak nih. Aduh ngomong sama papa mama ini susah. Kenapa? Gaptek. Kita merasa kita lebih tahu daripada orang tua kita. Buka gitu aja gak bisa. Oh memang susah kok. Orang tua gak ngerti apa-apa kolot. Hei, kesombongan pengetahuan. Bisa terjadi kepada siapapun. Anda lihat. You know? Bapak Ibu dan percakapan putus. Hubungan jadi hilang. Males ngobrol. Why? Karena kesombongan. Bapak Ibu Tuhan. Di mana ada kesombongan, kasih itu hilang. Nah yang ketiga adalah ini saudara.
Kesombongan kuasa. Kesombongan kuasa. Saudara, ketika kita punya pencapaian, ketika kita punya prestasi, ini membuat kita lupa diri dan ini pun bahaya. Akhirnya menghancurkan keluarga, menghancurkan hubungan. Kesombongan kuasa. Nah yang keempat adalah saudara, kesombongan penampilan. Penampilan kita pun bisa jadi membuat kita jadi sombong dan merendahkan orang lain. Akhirnya merusak hubungan. Dan ketika kesombongan terjadi dalam pribadi kita, yang terkena dampak yang pertama adalah, perhatikan ini baik-baik, keluarga saudara. Keluarga saudara yang hancur. Karena gini, perhatikan kata-kata ini, saya nggak tahu ya. Kalau di gereja saya, kita izinkan orang pegang handphone di momen-momen khotbah berlangsung. Kalau Anda mau catat ini Anda boleh catat, kalau Anda mau foto ini Anda boleh foto. Harga kesombongan adalah segalanya dari hidup Anda. Dan membuat Anda kehilangan segalanya. The price of your pride is everything. Harga dari kesombongan adalah segalanya dari hidup saudara. Dan membuat Anda kehilangan segalanya. Saya nggak jarang saya ketemu sama seorang pria ataupun seorang wanita. They lost their family karena apa? Gengsi. Gengsi. Sombong. Hancur. Keluarga hancur, hidup gak bisa stabil, pekerjaannya pun ikut hancur. Saudara bisa bayangkan, kehidupan sekolahnya anak-anaknya pun ikut hancur. Why? Karena kesombongan dan karena gengsi. Oleh karena itu Royal Raidin dia berkata, do not let pride ruin your relationship. Jangan izinkan kesombongan itu menghancurkan hubungan saudara. Karena kesombongan itu bisa ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi gini saudara, kalau kesombongan bisa ada dalam setiap kehidupan kita, yang keren adalah gini. Tuhan kita itu keren, yang setuju katakan yes. Saya ulang sekali lagi, kesombongan bisa ada dalam kehidupan setiap saudara, tapi Tuhan kita itu keren. Makanya dia ngomong di ayat yang ke-6, sebelum ayat itu bicara soal kehancuran, ayat itu awalnya mengingatkan kita. But God, He gives us more grace. Tapi Tuhan itu kasih kepada kita tuh anugerah yang lebih lagi. Sebelum dia bahas kesombongan, dia mengingatkan kita. But God, He gives us more grace. Tuhan itu kasih kita anugerah yang lebih. Saudara baca ayatnya yang ke-6 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Meski demikian, kebaikan hati Allah bagi kita itu apa saudara? Jauh lebih besar. Boleh katakan sama-sama jauh lebih besar. 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Jauh lebih besar. Kesombongan bisa ada dalam diri saya. Kesombongan bisa ada dalam diri saudara. Pelayan-pelayan di tempat ini, siapapun ada yang pertama kali datang ke gereja di tempat ini sekalipun. Kesombongan bisa ada di dalam hidup kita. Tapi ini, kebaikan hati Allah bagi kita jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saudara, kesombongan itu membawa banyak kehancuran. Tapi kerendahan hati itu bawa banyak kemenangan. Kesombongan itu bikin banyak kehancuran. Tapi ketika ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa punya banyak kemurahan buat orang lain. Dan kemurahan itu bikin banyak kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara Kristen, oleh karena itu, ayat 6 tadi itu bicara kan, Yakobus 4 ayat yang ke-6 itu kan bilang, oke? Ayatnya berkata, meski demikian kebaikan hati Allah bagi kita jauh lebih besar. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Oke? Allah menentang orang sombong tapi menunjukkan kebaikan kepada orang yang rendah hati. Nah ayat yang ke-7 sekarang ngomong saudara. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana kalau kesombongan adalah dalam kehidupan saudara dan saya? Boleh lihat saya semua mata boleh lihat saya. Bagaimana kalau saya bisa sombong, Anda bisa sombong? Lalu gimana? Apa yang mesti kita lakukan? Ayat 7 ngasih kita caranya. Saudara mau tahu caranya kayak gimana? Kalau sekarang saudara semua sadar, Esra sadar ya gue bisa sombong. Caranya gimana supaya aku gak sombong? Caranya kayak gimana? Kita akan lihat. Ayat yang ke-7, baca ayat ini sama-sama ya. Dalam terjemahan Shelaber, ayat yang ke-7 sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Saudara ayat ini seringkali ayat yang dipakai untuk ngusir setan buat orang lain. Tapi izinkan saya berkata, ngusir setan terberat adalah setan dalam diri kita. Halo? Setan terberat bukan dalam diri orang lain. Setan terberat itu dalam diri kita. Dan ayat ini gak bicara untuk orang lain, tapi untuk bicara kesombongan yang ada dalam diri kita.
Seringkali kita pakai ayat ini buat usir setan, buat orang lain. Tapi buat diri kita, saudara. Ayat ini berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, cara yang pertama supaya kita nggak sombong adalah ini, saudara. Nomor 1, perhatikan sama-sama. Kita perlu belajar namanya. Saya tahu khotbah ini nggak enak, poin yang berikutnya ini. Tapi saudara perlu ini. Karena kalau saudara nggak bisa ini, hidup saudara nggak bisa enak. Yang pertama adalah perlu belajar submit. Berat. Bukan topik favorit. Submit. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Submit. Ngapain Esra gua submit? Saudara pernah tahu? Kalau Anda perokok, Anda mungkin tahu. Dalam kotak rokok itu ada tulisannya. Smoking kills. Betul saudara? Rokok itu membunuh. Tapi saya kasih tahu saudara, kata-kata ini saya berharap nolong saudara. Pride kills, submission bring life. Kesombongan itu membunuh, tapi penundukan itu menghidupkan. Pride kills, but submission bring life. Keangkuhan itu membunuh, tapi penundukan itu menghidupkan. Belajar tunduk, karakter ini perlu ada dalam setiap kita. Kalau mau lihat keluarga kita baik, intimasi ada, suami istri, orang tua, anak bukan cuma status, tapi bisa ada hubungan kedekatan, belajar submit. Katakan sama-sama, belajar apa saudara? Lebih keras lagi dong, belajar apa saudara? Submit, tunduk. Tunduk ini bukan karena harus, tapi karena menundukkan. Oh jangan bilang, oh aku tunduk. Karena kalau aku gak tunduk, ntar gue dipukulin. KDRT terjadi dan gue gak bisa ngomong siapa-siapa. Bukan tunduk karena takut. Tapi tunduk karena gue harusnya bisa nanduk, tapi gue pilih nunduk. Nah, saudara, gue bisa nanduk mestinya, tapi gue pilih untuk nunduk. Kepenundukan yang karena kita mau. Amsal 11 ayat yang kedua itu ngomong gini, ketika keangkuhan datang, aib pun datang. Tetapi bersama kerendahan hati datanglah hikmat. Dalam NIV dikatakan, when pride comes, then comes disgrace. Ketika kesombongan itu ada, gak ada lagi kasih, gak ada lagi kemurahan. Bapak Ibu Saudara, kenapa dalam keluarga itu bisa gak ada intimasi? Karena ini, gak ada kemurahan, gak ada kebaikan. Kebaikan, kemurahan gak ada, kenapa? Karena ada kesombongan. Serius sih, saya ngeliat sebuah keluarga. Keluarga ini secara bisnis sukses banget. Secara bisnis sukses banget. Mereka itu yang terbesar di kotanya. Tapi anak-anaknya 2, oh my goodness. Anaknya cuma 2 dan oh my goodness. Anda gak usah ngelihat tingkah lakunya, cuma ngelihat orang ini 1 menit saudara bisa nilai orang tersebut. Dan yang saya nilai adalah apa? Bapaknya kenapa ya? Hubungannya sama anaknya kenapa ya bapaknya? Anaknya gak bisa dekat sama papanya. Kenapa? Karena yang papanya pikirkan, kesombongan pencapaian terus. Kesombongan pencapaian terus. Kesombongan pencapaian terus. Kesombongan pengetahuan terus. Dan ingat, perhatikan ini. Di mana ada kesombongan, di situ kasihnya pergi. Kemurahannya enggak ada. Nah, balik lagi sekarang. Saudara lihat ya, yang pertama, bagaimana kalau kesombongan ada dalam diri kita? Belajar submit. Katakan sama-sama, belajar apa saudara? Submit. Belajar submit, ini penting. Saya kagum banget. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan sukses di bidangnya. Tapi ngerti submit. Submit di gereja lokal. Submit dalam kelompok sel. Submit dalam pelayanan. Submit dalam keluarga. Submit. Karena kalau sampai gak bisa submit, gak ada yang bisa mengendalikan. Suatu ketika, saya kenal dengan seorang pengusaha. Kita gembalakan dari awal. Dari awal, masih jadi pegawainya orang. Pegawainya posisinya gak tinggi. Naik sampai posisinya tinggi, buka usaha sendiri, dari 1 pegawai jadi punya perusahaan sendiri, dari 1 pegawai jadi 50 pegawai, 60 pegawai, 100 pegawai, 200 pegawai, 500 pegawai, 600 pegawai, 1000 pegawai, 1500 pegawai. One day saya bilang, bro, can I tell you something? Kamu perlu belajar tunduk. Tunduk itu gampang, semua orang tak atur aku, tunduk sama aku. Itu bahayanya ketika kita gak bisa tunduk. Dan itu bahaya, dan serius.
Waktu kita gak bisa tunduk, di situ momennya adalah kesombongan, pride masuk. Dan kesombongan itu awal dari semua kehancuran. Saudara perlu tahu apa yang terjadi? Sesuatu yang dibangun dari kecil sampai jadi gede. Ketika kesombongan itu masuk, semua yang dibangun hilang, tahu-tahu terbang. Kenapa? Karena gak bisa submission. Nah balik lagi ke Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Setelah ayat 7 tadi bilang, kan ayat 6 bilang kan hati-hati ya dengan kesombongan. Ayat 7 kasih caranya. Caranya adalah submit. Ayat yang ke-8, ayat ke-8 bilang ini. Baca sama-sama ayat ini ya. Mari 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan murnikanlah hatimu hai orang-orang yang mendua hati. Nah yang kedua caranya adalah ini saudara. Perhatikan caranya adalah dekatlah sama Tuhan. Buat Anda yang Kristen lama, buat Anda yang pertama kali datang ke gereja sekalipun, dengarkan ini baik-baik. Caranya supaya kita ini gak sombong apa? Dekat sama Tuhan. Katakan sama-sama, dekat sama Tuhan. 1, 2, 3. Lebih keras lagi dong, 1, 2, 3. Kenapa? Karena gini, karena dia mau dekat sama kita. Dan saat kita dekat sama dia, dia akan membentuk setiap kehidupan kita ini jadi baik. Dia akan jagai keluarga kita, dia akan bicara kepada kita. Untuk kita nih loh, dibentuk karakternya, bentuk di sini, dibentuk. Tuhan waktu dekat sama seseorang, dia mau bentuk saudara. Dia mau bentuk saudara. Katakan sama-sama, dia mau ngapain saudara? Dan saudara perlu tahu ya, berkat itu bukan cuma duit datang segebok, tahu-tahu di rekening saudara. Berkat itu bukan ketika saudara dapat job gede. Berkat itu adalah ketika Tuhan masih mau bicara sama saudara. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena kalau sampai Tuhan udah gak mau bicara membentuk kita, that's dangerous. Mendekatlah sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa membentuk kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahayanya waktu kita ada masalah dengan keluarga kita, dengan pribadi kita gak makin dekat sama Tuhan. Makin dekat sama orang lain saja. Bahaya. Kita perlu dekat sama Tuhan. Nah perhatikan ini. Kesombongan membuat kita melihat kehebatan kita. Tapi kerendahan hati membuat kita melihat kehebatannya Tuhan. Oh boleh kasih tepuk tangan lebih keras lagi. Dan waktu saudara dekat sama Tuhan, saudara akan belajar, Tuhan aku perlu dibentuk apa? Tuhan engkau tuh hebat, aku gak ada apa-apanya. Saya mengundang pemain musik untuk boleh kembali ke tempatnya. Ayat yang ke-8 yang dijelaskan lagi dari ayat itu. Jadi yang pertama yang saudara bisa lakukan adalah belajar tunduk. Yang kedua dekat sama Tuhan. Yang ketiga adalah ini. Purify your heart. Dikatakan murnikan hatimu. Katakan sama-sama dalam bahasa Indonesia yuk. 1, 2, 3. Murnikan hatimu. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Murnikan. Saudara izinkan saya berkata. Seringkali kita perlu ngecek hati kita. Ngobrol sama Tuhan. Apa yang perlu diberesin dari aku? Bukan cuma lapor sama Tuhan. Tuhan orang itu loh sombong. Tuhan si B itu loh gak bisa diatur, keras kepala. Kita sendiri keras kepala gak? Kita sendiri sombong gak? Tengkang-tengking. Yang perlu ditengking kita loh kadang. Bapak Ibu sekalian, yang perlu ditengking kadang kita. Tuhan ubahkan dia, tunggu dulu. Tuhan juga mau ubahkan kita lebih daripada ubahkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita berpikir ketika lagi konflik kita diem-dieman, bangga. Aku sudah gak ngomong sama pasanganku setahun, ulang tahun gitu kali. Bapak Ibu sekalian, hey, itu pride yang destroy your relationship. Itu pride yang kills masa depan anak-anakmu. Itu kesombongan yang menghancurkan. Bapak Ibu sekalian, at the end gini, saya mau ngomong sama saudara. Semua mata boleh lihat saya. Kalau ada orang mau jahat sama keluarga saudara, mau copet, mau curi barangnya keluarga saudara. Anda pasang badan gak buat keluargamu? Pasang badan gak? Kalau ada orang mau sakitin anak saudara, mau pukul anak saudara, mau bunuh anak saudara, Anda lindungin anak saudara gak? Bagaimana kalau yang bakal nyakitin itu adalah pride di dalam diri saudara? Bukan orang lain. Pride yang bisa menghancurkan, menyakiti masa depan mereka. Kenapa gak kita datang sama Tuhan dan berkata, singkirkan ini dari dalam diriku.
Saya kepingin menutup dengan sebuah kisah nyata, saudara. Ada sebuah cerita, judulnya adalah The Lost Children. Ini kisah nyata. Suatu ketika ada seorang mama ini terbang bawa 4 anaknya. Anaknya masih kecil-kecil, saudara. Anaknya itu umurnya 13, 9, 4 sama 1. Masih kecil-kecil kan. Nah, mamanya ini bawa anak-anaknya ini naik pesawat. Mereka mau pergi lebaran seperti zaman sekarang gitu kan, saudara. Nah, waktu mereka lagi naik pesawat, di tengah-tengah jalan, pesawat ini ngalamin kerusakan. Lalu pesawatnya itu jatuh di tengah-tengah hutan. Pesawatnya jatuh di tengah-tengah hutan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Anda bisa bayangkan. Panik. Wih, pemerintah urus cepat, langsung kirim beberapa 3-4 tentara untuk cari pesawat ini di mana. Ditemukan pesawat ini di tengah hutan. Nah, saudara, yang menarik adalah gini. Waktu pesawat ini ditemukan, pesawat ini dibongkar, dilihat, pesawatnya masih utuh. Di dalam itu beberapa orang udah mati semua. Beberapa enggak ada. Yang mati termasuk mama dari anak-anak ini meninggal di sana. Tapi anak-anaknya ini enggak ada. Enggak ada bekas mayatnya di sana, enggak ada. Lalu kemudian mereka lihat, mereka keluar, di luar dari badan pesawat ini ditemukanlah beberapa barangnya anak-anak ini. Nah, karena pemerintah mulai berpikir bahwa anak-anak ini masih hidup, dia kirim pasukan lebih besar lagi. 1 kompi dikirim ke sana untuk cari. Mereka cari 1 minggu, mereka cari 2 minggu, gak tahan, gak nemu. Mereka bingung, ini orang dewasa aja berusaha bertahan hidup susah. Gimana dengan anak-anak ini? Akhirnya mereka cari gak nemu karena masih punya hati. Mereka umumkan ke negara tersebut. Barang siapa yang mau terlibat secara volunteer, Anda bisa tolong. Dan terkumpullah sekian puluh orang pecinta alam pergi ke hutan ini untuk explore hutan ini, cari anak-anak ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka pergi explore. Nah, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Mereka cari gak dapat-dapat sampai mereka heran. Nah, saudara perhatikan, sebagian dari mereka di minggu yang ketiga atau keempat, ini orang dewasa-dewasa ya, sampai sakit semua dalam satu perkemahan itu. Sakit semua karena gak tahan ngadepin hutan ini. Hutan lebat, mereka ketemu dengan ular, mereka ketemu dengan binatang buas lain dan sebagainya. Dan mereka penasaran, bagaimana anak-anak ini masih bisa hidup kok gak ketemu mayat mereka, jasad mereka. Nah, saudara perhatikan, hari yang ke-31, 32, sebagian udah tentaranya ditarik balik untuk pulang. Kita gak bisa buang waktu di sini terlalu lama lagi. Para sukarelawan masih stay di sana. Hari ke-35, 36, hari ke-37, hari ke-39. Di hari yang ke-40 mereka berkata, this is our last day. Ini hari terakhir kita cari, kalau masih gak nemu kita balik. Saudara tahu waktu mereka cari di hari yang ke-40. Mereka ketemu anak-anak kecil ini. Anda bisa bayangin ya, 40 hari di hutan, tanpa papa mama, tanpa persiapan edukasi apapun, tanpa persiapan backpack. Anak umur 13, umur 9, umur 4 tahun, dan 1 tahun bisa hidup di hutan 40 hari. Itu maaf ya, kalau saya orang Jawa Timur, orang Surabaya, ngomongnya gini, ciamik itu. Saudara tahu ciamik? Kalau nggak ngerti ciamik, saya nggak ngerti bahasa apa yang saya bisa pakai. Luar biasa banget. Nah, yang menarik adalah gini, setelah anak-anak ini ditemukan, mereka udah lemes, sudah kurus semua, 40 hari itu makannya udah ngawur. Tumbuhan diambil, binatang dimakan. Nggak siap. Tapi kenapa saya ceritain? Ini yang paling keren, ini yang paling menyentuh hati saya. Kakak yang paling tua umur 13 tahun ditanyain, kok bisa kamu ngatur kayak gini? Dia bilang, aku harus urusin adik-adikku. Pastikan mereka makan dengan cukup. Sebelum aku makan, aku pastikan adik-adikku makan. 13 tahun. Aku urusin mereka. Ada suatu titik aku mau menyerah. Suatu titik aku mau meninggalkan adik-adikku. Udah mau aku biarin aja, aku capek. Kakaknya ini yang paling tua ini, Leslie namanya, umur 13 tahun, dia bilang, aku udah pergi ninggalin adik-adikku. 20 menit aku jalan. Aku gak tahan. Dalam hatiku aku tahu mereka perlu aku.
20 menit aku pergi, aku balik lagi. Dan aku lihat adik-adikku. Ini yang dia katakan, ini kata-katanya yang keren sekali. Perhatikan kata-kata ini. Saya tahu bahwa saya harus melindungi mereka, keluarga saya. Saya tahu bahwa saya harus melindungi mereka, keluarga saya. Dengerin saya baik-baik, dengerin saya baik-baik. Kalau anak umur 13 tahun bisa ngomong kayak gitu. Sebagian dari saudara mungkin 13 tahun. Sebagian dari saudara lebih dari 13 tahun. Kalau anak umur 13 tahun bisa berkata, saya tahu saya harus melindungi keluarga saya. Tuhan juga mau berpesan kepada saudara. Dia mau pakai saudara untuk melindungi keluargamu. Dengan cara apa? Matikan kesombongan yang ada dalam dirimu. Keluargamu gak pantas terima kesombongan saudara. Keluarga Anda gak pantas terima kehancuran karena kesombongan kita. Shut it down. Kills it before it kills you. Kalau anak 14 tahun, 13 tahun ini mengerti untuk gak sombong sama adik-adiknya. Gak merasa aku paling kuat, kamu gak bisa apa-apa. Terserah lu deh. Kalau anak umur 13-14 tahun ini bisa memperhatikan keluarganya. Saya rasa hari ini saya berdoa. Adanya saudara dalam keluarga, jangan bawa kehancuran. Tapi adanya saudara dalam keluarga, izinkan bawa kehidupan dan terobosan. Yang mau boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini yang saya renungkan. Tuhan titipkan ada satu lagu kepada Sound of Praise. Saya gak tahu saudara tahu lagu ini apa enggak. Lagunya berkata, ketika kita ini gak berdaya, Tuhan itu mau kuatkan. Waktu kita tahu kita ini berdosa, Tuhan itu mau ampuni dan Tuhan mau pulihkan saudara. Waktu kita terbelenggu, Dia mau bebaskan. Dan referennya berkata ini, dalam nama Yesus, kutuk itu jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa itu diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku, bukan orang lain, aku, katakan sama-sama aku. 1, 2, 3. Aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Tak berdaya, Dia kuatkan. Terbelenggu, Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sekali lagi nyanyikan, tak berdaya Dia kuatkan. Tak berdaya Dia kuatkan. Terbelenggu, Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut, kalahkan. Katakan, dalam Dia aku menang. Dalam Dia Aku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama nyanyi ke dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama
Saudara boleh turunkan tangan, saudara pejamkan mata, saudara. Ada berapa yang mau berkata, Tuhan thank you buat firman Tuhan. Hari ini aku mau berdoa, aku mau berkata sama Tuhan. Mungkin keluargaku ngalamin hal susah ini bukan karena istriku atau suamiku atau orang tuaku atau anakku. Mungkin karena aku. Dan aku ditegur keras hari ini. Pride kills. Submission bring lives. Kesombongan itu membunuh. Di mana ada kesombongan, kasih itu pergi. Kemurahan itu enggak ada. Hari ini aku mau berdoa. Kesombongan bisa ada dalam setiap orang termasuk aku, Tuhan. Kristen bukan Kristen. Kesombongan bisa ada dalam aku. Tapi hari ini aku belajar, waktu aku dekat sama Tuhan, Tuhan mau bentuk hidupku. Dan itu berkat yang sangat besar ketika Tuhan mau proses aku. Ada berapa yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan bentuk aku. Tuhan proses aku. Hancurkan kesombongan supaya keluargaku gak hancur. Kalau itu adalah saudara, boleh saudara letakkan kedua tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat Anda dimanapun saudara berada. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Hamba mau berdoa, Tuhan bentuk kami makin serupa dengan Kristus. Iblis bisa ganggu kami, iblis bisa mau punya rencana untuk menghancurkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sekolah kami. Tapi hari ini kami belajar, lewat kesombongan iblis bisa masuk. Tapi hari ini kami mau berkata, kami patahkan kesombongan di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bisa submit. Ajar kami untuk bisa makin dekat sama Tuhan. Ajar kami untuk makin memurnikan hati kami. Makin dibentuk oleh Tuhan. Dan kami tahu akan ada, kalau orang berkata keluargamu terkutuk, di dalam nama Yesus kami berkata keluargaku diberkati. Kalau orang berkata kamu banyak dosanya, kami berkata dalam nama Yesus dosaku diampuni. Dan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada proses baru, ada karakter baru yang Tuhan mau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus. Yes God. Dosa diampuni. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor Ezra Sutopo yang sudah menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu, saat ini saya ingin menyapa buat jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di BSD Church. Boleh lambaikan tangan. Adakah yang baru pertama kali? Ada seorang gadis kecil. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bahkan buat jemaat BSD Church yang selalu setia beribadah memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami yang diberkati hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Pastor Ezra, Tuhan yang memberkati kiranya kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Makin hari kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata atas kehidupannya dan keluarganya. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami dan cinta kami kepadamu. Kami berdoa buat setiap jemaat yang hari ini, saat ini boleh mengalami pergumulan dan persoalan. Kami bersyukur Tuhan masih mau berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam setiap proses kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Karena padamulah Tuhan, kemenangan lewat demi kemenangan akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami ini supaya Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, semuanya siap memberi, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan men-scan QR Code yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA yang juga tertera di layar. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah raya hari Minggu, tanggal 13 April 2025, bersama dengan pembicara kita, Pastor Elisheba Sutopo. Morning Worship On-Site akan diadakan pada hari Sabtu, 12 April 2025, pukul 5 pagi. Care and Grow Community kembali akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, jam 7 malam. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih dapat memilih 3 area yang paling dekat dengan tempat tinggal Anda. Menara Doa kembali akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, jam 10 pagi, bertempat di Sekretariat BSD Church di Komplek Ruko The Loop BSD, Blok F2. She Community kembali akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, jam 10 pagi, bertempat di Sport Club Sky House BSD City, dengan kesaksian Ibu Noni. Children of Blessings atau CHOBI akan kembali diadakan pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 di jam yang sama dengan ibadah raya. Masih dibuka pendaftaran untuk baptisan air pada hari Minggu 20 April 2025. Baptisan air akan diselenggarakan setelah ibadah kedua. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu 6 April 2025. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kunjungan orang sakit, pelayanan duka, pelayanan doa, dan pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Masih dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin melayani sebagai usher, pendoa, guru sekolah minggu, pemusik sekolah minggu, multimedia, dan juga singer. Anda dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Ibadah Raya Paskah BSD Church akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025. Kami mengundang para jemaat sekalian untuk menyembah dan memuji Tuhan bersama dengan Yesua Abraham dalam ibadah Raya Paskah. BSD Church Holy Land berkatnya selalu dilimpahkan untuk tur rohani menuju Mesir dan Israel tanggal 23 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 masih dibuka. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor handphone yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu yang berjalan. Jangan lupa follow seluruh sosial media BSD Church. Tuhan Yesus memberkati. Ya, atas nama
tim gembala dan seluruh pelayan dan jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pastor Ezra Sutopo yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Pastor Ezra Sutopo jauh-jauh dari Surabaya, beliau adalah gembala dari Alpha dan Omega Church ya. Ada cabangnya juga di Jakarta, ada juga cabangnya di Palangkaraya. Kiranya Tuhan pakai terus Pastor Ezra untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Ezra. Bapak Ibu yang mungkin tidak ada acara setelah ini bisa datang ibadah yang kedua, saya percaya berkatnya akan double portion. Ya, karena di ibadah yang kedua khotbahnya juga berbeda. Yang pertama saya sangat diberkati ya untuk kita, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Jadi untuk menghilangkan kesombongan yang pertama kita harus submit. Baik di gereja, baik di dunia sekuler kita harus submit dengan atasan kita kalau kita mau diberkati. Yang kedua kita harus dekat dengan Tuhan. Yang ketiga kita harus dimurnikan hatinya. Jangan jadi orang dunia bilang orang munafik gitu loh. Ya, jadi orang bisa punya mata, bisa melihat, punya telinga, bisa mendengar ya. Jadi mungkin fisiknya nggak ada, tapi atasan kita dia bisa mendengar, dia bisa melihat ya. Jadi kita harus dimurnikan karena kalau kita mau diberkati ya tadi, satu harus submit, kedua dekat dengan Tuhan, ketiga adalah harus dimurnikan ya. Karena saya percaya itu kesukaan dari Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada pagi menjelang siang ini Kau sudah mengirim hamba-Mu Pastor Ezra Sutopo ke tempat ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar melalui hamba-Mu yang telah disampaikan firman pada hari ini Tuhan. Kami semua sangat amat berkati. Kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Kami diberkati. Kami mau janji Tuhan. Kami mau submit kepada yang kelihatan, lebih-lebih kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, dan kami mau lebih dimurnikan lagi Tuhan. Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang telah menegur dan telah mengingatkan kami untuk lebih kami diberkati lagi ke depannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Pastor Ezra Sutopo Tuhan, di mana dia berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati istrinya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati keturunannya, Kau berkati gerejanya, Kau berkati masa depannya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh menggenapi rencana-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kami percaya usaha pekerjaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau mungkin di antara kami yang setelah ibadah ini ada yang pergi liburan Tuhan, Tuhan berkati liburan semua jemaat-Mu Tuhan yang mungkin akan keluar kota, keluar negeri, atau mungkin yang ada tetap di Jakarta Tuhan. Biar kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berlimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan.
membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percaya